Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan soal TPS. Kali ini yang kita bahas adalah soal TPS berbentuk pola bilangan. Jadi yang pertama ada soal 135, 15, 357, 105, 579, 735. Nah, kita lihat polanya di sini. Ini 135 ke 357 ini ditambah dengan 222. 357 ke 579 tambah 222. Nah, yang ini polanya dikali 7 kalau dilihat di sini. Karena di sini kenapa satu pola? Karena di sini kelipatan belakangnya kelipatan 5. Nah, jadi berarti ini nampak sudah satu pola. Nah, berarti di sini tinggal ditambah 222. Jadi 579 tambah 222. Nah, cara mencarinya sebenarnya nggak perlu dicari lagi. Tinggal yang ujungnya aja 9 tambah 2 kan 11, pasti belakangnya itu 1. Berarti jawaban yang benar di sini adalah A. 801. Jadi kita cari polanya saja, tidak perlu menghitung secara keseluruhannya ya. Lalu soal selanjutnya. Nah, yang soal selanjutnya di sini ada pola bilangan 123, 27, 234, 256, 345. Nah, di sini polanya sudah sangat jelas. Ini ada 123, 234, 345. Berarti ini satu pola. Berarti kita tinggal mencari pola yang di sini. Berarti ini angka berikutnya ini merupakan pola dari 27 dan 256. Kita lihat di sini 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. 256 ini polanya 4 pangkat 4. Berarti di sini polanya adalah 5 pangkat 5. Nah, untuk mencari 5 pangkat 5 mungkin kan terlalu besar angkanya. Sudah pasti ini belakangnya semua bilangan apabila dikalikan dengan 5, berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali, berarti belakangnya juga angka 5. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah E, 3125. Kita hanya butuh mencari bilangan yang angkanya 5. Karena kalau yang A 235 ini nggak mungkin, karena lebih kecil dari 4 pangkat 4, sedangkan ini 5 pangkat 5. Soal berikutnya ini 3,75 dibagi dengan 1,875. Kita kalikan semuanya dengan 1000. Berarti ini 3750, yang ini komanya pindah ke belakang, berarti dibagi dengan 1875. Nah, hasilnya tinggal dibagikan saja. Itu hasilnya adalah 2. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Soal berikutnya, 15 adalah 37,5% dari titik-titik. Jadi cara mencarinya di sini 37,5%. 37,5% itu 37,5 per 100 ya. Dari berapa? Kita buat saja berapanya itu X karena kita belum tahu. Sama dengan 15. Jadi 15 ini adalah 37,5% dari berapa? Berapanya itu adalah X. Nah, di sini kita kalikan silang aja, berarti ini kalikan X sama dengan 15 kali 100, berarti 1500 dibagi 37,5. Kita sama-sama kalikan dengan 10 biar komanya hilang. Jadinya 15.000 dibagi 375. Nah, biar mudah, ini atas bawah sama-sama kita bagi dengan 15.
Berarti kalau sama-sama dibagi dengan 15, yang atas jadinya 1000, yang di bawah 375 bagi 15 hasilnya 25. Jadi 1000 dibagi 25 kan hasilnya jadinya 40, karena 100 bagi 25 4, tinggal sisa 0. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Soal berikutnya, sebuah bejana berbentuk silinder. Silinder ini sama dengan tabung, berisi air sepertiganya. Jika ditambahkan air sebanyak 3 liter lagi, bejana tersebut menjadi berisi setengahnya. Berapa literkah kapasitas bejana itu? 3 liter itu sama dengan setengah bejana dikurang dengan sepertiga bejana. Nah, jadi 3 liter itu sama dengan setengah dikurang sepertiga bejana. Kenapa seperti itu? Karena begini. Jadi, ini ada silinder tabung. Jadi, awalnya airnya itu hanya batas sepertiga. Setelah ditambahkan 3 liter, dimasukkan 3 liter air ke dalam sini, maka dia akan menjadi setengahnya, setengah dari silinder. Nah, otomatis kan 3 liter ini setengah dikurang sepertiga, berarti batasnya yang di sini saja, 3 liter. Setengah bejana dikurang sepertiga bejana, maka hasilnya 3 liter. Nah, setengah dikurang sepertiga, kita samakan penyebutnya, ini 6, di sini 3 kurang 2. Berarti ini sama dengan 1/6 bejana. 3 liter sama dengan 1/6 dari bejananya. Kalau ini kita bagi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai penuh. Nah, jadi 1/6, 3 liter ini 1/6-nya, berarti ada 6 bagian di sini. Jadi kapasitas bejana semuanya 3 kali 6, 18 liter semuanya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Soal berikutnya, terdapat kawat sepanjang 10 meter untuk membuat model kerangka balok. Jadi coba kita gambar dulu model kerangka baloknya. Ini kerangka balok. Oke. Nah, dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 13 cm. Banyak model kerangka balok yang dapat dihasilkan adalah titik-titik. Jadi ada kawatnya sepanjang 10 meter. Nah, kita lihat di sini. Ini panjangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Lebarnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Tingginya juga 4. Berarti untuk membuat satu buah balok ini membutuhkan satu balok ini membutuhkan panjangnya berapa kawat? Berarti 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi, atau sama dengan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, kita hitung. Panjangnya 20, lebarnya 17 tambah tingginya 13. Maka di sini hasilnya adalah 20 tambah 17 tambah 13, 50 ya. 4 kali 50 itu 200. 200 cm ini sama dengan, jika dijadikan ke meter, ini sama dengan 2 meter. Jika satu balok memerlukan 2 meter, maka 10 meter itu mendapatkan 5 buah balok. Jadi jawaban yang benar adalah C, 5 buah. Soal berikutnya. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka
harga 25 baju adalah 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi kalau 3 lusin sama dengan 36 buah. Nah, 36 buah baju itu dibeli seharga 990. Jadi 990.000 dibagi dengan 36. Nah, biar mudah karena tidak memakai kalkulator, ini kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 3 misalnya. Berarti kalau bagi 3 ini 330.000 dibagi 12. Masih bisa dibagi 3, berarti 110.000. 110.000 dibagi dengan 4 ya. Hasilnya sama dengan 27.500 untuk satu baju. Jadi kalau 25 baju, 25 kali 27.500. Hasilnya adalah 687.500. Jadi jawaban yang benar ini adalah B. 687.500. Soal berikutnya, 8 tahun yang lalu, umur X sama dengan 3 kali umur Y. X kurang 8 sama dengan 3 kali umur Y juga kurang 8, karena umur X dan Y sama-sama 8 tahun yang lalu. Sekarang umur X menjadi 2 kali umur Y. Berapakah jumlah umur mereka? Berarti X tambah Y yang ditanya. Nah, tinggal kita substitusikan, bisa. Ini substitusikan X sama dengan 2Y, kita substitusikan ke persamaan ini. Berarti jadi 2Y kurang 8 sama dengan 3. Kalikan saja ke dalam, 3Y. 3 kali 8 min 24. Pindah ruas, berarti ini jadinya 2Y kurang 3Y sama dengan 8 kurang 24. Ini jadi min Y sama dengan min 16. Berarti umur si Y sekarang adalah 16. Nah, untuk mencari X sama dengan 2 kali Y. Berarti 2 kali 16. Berarti nilai X sama dengan 32. Maka X tambah Y adalah 32 ditambah 16. Hasilnya adalah 48. Jadi jawaban yang benar adalah E, 48 tahun. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah soal logika matematika. Pengurus koperasi di Desa Sukamaju seharusnya berjiwa sosial. Kita buat saja seperti diagram pen. Jadi pengurus koperasi di Desa Sukamaju seharusnya berjiwa sosial. Jadi ini diagram untuk pengurus koperasi. Nah, pengurus koperasinya berjiwa sosial. Lalu, sebagian ketua RW yang ada di Desa Sukamaju, nah anggaplah ini diagram pen untuk Desa Sukamaju semuanya. Jadi di dalam Sukamaju ini ada ketua RW, tapi sebagiannya itu adalah pernah menjadi pengurus koperasi. Nah, di dalam lingkaran ini adalah lingkaran pengurus koperasi. Sebagiannya, masuklah sebagian di dalamnya itu adalah ketua RW. Nah, jadi ketua RW masuk ke dalam pengurus koperasi. Nah, jadi pernyataan yang sesuai dengan ini, A. Ketua RW itu selalu berjiwa sosial. Belum tentu, karena ada yang di luar lingkaran. Di luar lingkaran yang bukan pengurus koperasi. Jadi belum tentu berjiwa sosial. Yang B. Semua orang yang pernah menjadi ketua RW adalah pengurus koperasi. Nah, yang dibilang di sini adalah sebagian ketua RW. Jadi bukan semua orang yang pernah menjadi ketua RW, tapi sebagian. Berarti yang B juga belum benar. Yang C, sebagian pengurus koperasi
ingin menjadi ketua RW. Oh, ini jelas salah ya. Tidak ada kata-katanya di sini. Yang D, semua pengurus koperasi berjiwa sosial. Semua pengurus koperasi berjiwa sosial. Belum tentu, karena pengurus koperasi di Desa Sukamaju seharusnya berjiwa sosial. Ada kata seharusnya di sini. Jadi belum tentu semuanya berjiwa sosial. Yang E, sebagian ketua RW seharusnya berjiwa sosial. Ya, yang ini benar. Jadi hanya sebagian yang ketua RW dan seharusnya berjiwa sosial karena masuk dalam pengurus koperasi. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nah, sekarang soal selanjutnya. Beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Jadi kalau kita misalkan di sini kita buat lagi diagramnya. Beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Berarti kita buat, misalkan di sini ada tim penelitian. Nah, beberapa dosen bergabung di dalamnya. Nah, ini tim dosen. Nah, beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Jadi tidak semua dosen. Tim penelitian tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis. Nah, dari tim penelitian dengan tim bulu tangkis berarti antara dua, bisa jadi tim bulu tangkis itu di sini atau tim bulu tangkisnya di luar. Antara dua, kita belum tahu. Bisa jadi tim bulu tangkisnya ada sebagian yang dosen tapi jelas tidak masuk dalam tim penelitian. Atau tim bulu tangkisnya itu di luar dosen dan tim penelitian. Nah, yang A, ada beberapa dosen yang menjadi pemain bulu tangkis. Belum tentu, karena bisa jadi pemain bulu tangkis ini bukan dari dosen juga. Karena ada dua kemungkinan. Jadi yang A ini belum tentu jawabannya. Belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang B, beberapa dosen bukan pemain bulu tangkis. Beberapa dosen bukan pemain bulu tangkis. Bisa jadi, karena beberapa dosen merupakan tim penelitian. Jadi, dosen yang masuk dalam tim penelitian tidak mungkin bergabung dalam bulu tangkis karena tim penelitian tidak ada. Karena di sini tim penelitian tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis. Ini bisa jadi benar. Yang C, tidak ada dosen yang menjadi pemain bulu tangkis. Salah, karena bisa jadi dosen bisa jadi bagian dari tim bulu tangkis. Ini salah karena ada dua kemungkinan tadi seperti A ya. Jadi A dan C ini ada dua kemungkinan yang berbeda. Yang D, beberapa pemain bulu tangkis bukanlah merupakan tim penelitian. Ini salah. Kenapa salah? Beberapa pemain bulu tangkis. Berarti beberapanya lagi kalau beberapa pemain bulu tangkis bukanlah merupakan tim penelitian. Berarti yang dimaksudkan di sini beberapanya lagi pemain bulu tangkis ini adalah tim penelitian. Jadi sebagian tim penelitian, sebagian lagi bukan. Padahal tim penelitian tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis. Jadi sudah pasti salah yang D. Yang E, tim penelitian hanya cocok menjadi dosen. Ya belum tahu juga karena tidak ada pernyataan yang menyatakan itu. Jadi jawaban yang sesuai dengan pernyataannya adalah B. Beberapa dosen bukan pemain bulu tangkis.